Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? So guys, balik lagi di video lainnya nih. Jadi gini ya, kadang tuh dalam hidup ada momen dimana orang pergi dari hidup kita dan sebenarnya itu tuh bisa jadi berkah terselubung. Emang sih, pas lagi kejadian pasti rasanya nyesek banget, kayak anjir kok gini amat. Tapi seringnya itu justru yang kita butuhin biar bisa move ke level selanjutnya. Nah, walaupun begitu, wajar banget kalau masih ada rasa galau, masih suka kepikiran, sebenarnya dia nyesel nggak sih udah ngegampangin gue? Atau dalam hati malah pengen dia tuh bener-bener nyesel, ngerasa bego gara-gara keputusan yang bikin hubungan kalian bubar. Dan karena gue tahu banyak banget orang yang nyari jawaban soal gimana caranya bikin mantan nyesel kehilangan kita, ya akhirnya, ya udah deh, gue bahas lagi di video ini. Ini versi sehat ya, nggak main game tarik ulur versi orang dewasa lah istilahnya. Tapi tenang. Sebelum kita masuk ke triknya, gue mau kasih kamu dulu beberapa hal penting, biar kamu ngerti gimana cara paling sehat dan paling cakep ngejalaninnya, bukan cuman asal bikin dia sengsara doang. Nah, sebelum kita masuk ke trik-trik biar mantan nyesel kehilangan kita, ada satu hal penting dulu nih yang harus kamu ingat. Nggak semua yang kelihatan itu beneran kayak gitu aslinya. Banyak banget kasus putus, terus si doi cepet banget loncat ke hubungan baru. Dan biasanya kita langsung mikir, wah gila, berarti selama ini dia nggak pernah sesayang itu sama gue dong. Padahal belum tentu juga. Kadang orang tuh cuma lagi pakai hubungan baru buat ngedistraksi diri, biar nggak perlu ngadepin rasa sakit atau realita pahit yang ada. Bahasa kasarnya, ganti orang biar bisa lupa sama orang lama, ya gitu deh, tips basi yang sering banget dipakai, padahal toksik abis. Makanya jangan gampang termakan apa yang kelihatan di sosmed atau gosip kanan-kiri, karena itu belum tentu cerita sebenarnya. Udah siap? Oke, let's break it down teman-teman. Nah, sekarang baru kita masuk ke poin pertama nih. Kalau kamu bener-bener pengen mantan mikir 2 kali udah ngelepas kamu, caranya simple. Pastiin pas kamu cabut dengan damai, nggak ribut, nggak drama. Banyak orang tuh kebiasaan pas udah mau bubar malah meledak-ledak. Entah marah-marah, ngehujat, sampai ngelakuin hal bodoh kayak rusakin barang atau mabok. Emosi lagi tinggi, jadi mikirnya, ya udahlah bodoh amat. Masalahnya, setelah asap reda, seringnya malah kamu sendiri yang nyesel kenapa ninggalin jejak kayak gitu. Dan ingat, kalau kamu pergi dengan chaos, mantan malah mikir, alhamdulillah, akhirnya gue bebas dari ribetnya kamu. Tapi kalau kamu cabutnya dengan adem ayem, elegan, justru itu bikin kepalanya muter. Karena last impression tuh gede banget efeknya. Pas dia keinget kamu, yang nyisa tuh bukan kamu marah-marah, tapi kamu yang cool, dewasa, bisa ngontrol diri. Itu jauh lebih ngena, bahkan bisa jadi bikin dia mikir buat balikan, walaupun gak semua hubungan emang pantas buat disambung lagi, itu case by case. Intinya, jangan bikin situasi tambah runyam. Walaupun meledak pas putus tuh bikin lega sesaat, percaya deh, abis itu kosong lagi. Jadi demi ketenangan batin kamu sendiri, dan biar gak kebuka drama baru, cara paling cakep adalah, kalau udah waktunya pergi dengan damai. Itu senjata paling ampuh biar kamu tetap punya nilai tinggi di mata dia. Nah lanjut ya. Oke, poin berikutnya biar mantan bener-bener nyesel tuh simple. Jangan kasih dia ruang lagi buat masuk ke hidup kamu. Banyak banget orang abis putus tuh masih mau main-main balik. Entah cuman ngechat, ngajak ketemu, atau bahkan modus pengen deket fisik doang. Nah ini yang bahaya. Karena sering banget orang salah nangkep, mikir, oh berarti dia masih sayang, berarti masih ada harapan. Padahal belum tentu sama sekali. Faktanya, ada yang cuma pengen tetap punya akses ke kamu, tanpa niat beneran balikan. Jadi kalau kamu bener-bener pengen dia ngerasain kehilangan, ya jangan kasih pintu itu kebuka lagi. Kamu emang gak bisa ngontrol dia bakal nyoba ngehubungin kamu atau enggak, tapi kamu bisa ngontrol respon kamu. Caranya, ya bikin batasan yang jelas. Kalau kamu tahu tiap dia nge-DM kamu di sosmed bikin kamu gatel pengen bales, ya udah blok aja sekalian. Kalau kamu tahu doi suka tiba-tiba nongol depan rumah bikin kamu goyah, jangan keluar. Ada loh orang yang punya aturan simple. Siapapun yang datang tanpa kabar, nggak akan dibukain pintu. Aman, dan bikin kamu nggak kepancing drama. Jadi kenalin dulu kelemahan diri kamu, baru bikin strategi biar nggak kejebak lagi. Dan lebih cakepnya lagi, punya satu temen deket buat jadi partner pengingat. Jadi kalau kamu mulai goyah, ada yang bisa ngingetin, bikin kamu malu kalau sampai ngulangin kesalahan yang sama. Itu bantu banget biar kamu nggak balik lagi ke pola lama yang muter-muter nggak jelas.
Karena percaya deh, banyak orang yang kebuang waktunya tahunan gara-gara stuck di siklus toksik kayak gini, padahal ujungnya buntu. Nah, bukan berarti setiap mantan yang balik itu pasti main-main. Ada juga yang emang serius pengen benerin hubungan. Tapi ingat, bedain mana yang sekadar cari pelarian, mana yang beneran mau usaha. Gampangnya gini, kalau dia datang tanpa solusi buat masalah yang bikin kamu putus dulu, jangan buang waktu. Tapi kalau dia balik dengan niat jelas, ada komitmen nyata, dan kamu juga masih mau kasih kesempatan, ya itu keputusan kamu. Intinya, jangan gampang kebawa perasaan, jangan gampang luluh. Karena kalau kamu tetap tegas, tetap jaga batas, barulah dia bakal ngerasain bener-bener kehilangan kamu. Oke lanjut brosis, ini penting banget nih. Jadi kalau kamu pengen mantan bener-bener nyesel, ada satu hal yang jangan sampai kamu lakuin. Jangan pakai jurus murahan bikin dia cemburu pakai orang baru. Emang kelihatannya work sih, dia lihat kamu jalan sama orang lain bisa langsung kebakar hatinya, kayak anjir, gue salah banget ninggalin dia. Tapi masalahnya, itu belum tentu karena dia masih care sama kamu. Bisa aja cuma ego doang. Kayak, kok ada yang ngambil barang gue dulu? Jadi reaksinya bukan cinta, tapi gengsi. Nah kalau kamu balikan cuma gara-gara dia panas doang, percaya deh, bentar lagi kamu balik lagi ke masalah lama. Jadi ada quote keren nih buat kamu inget, kalau ketidakhadiran kamu aja nggak cukup bikin dia sadar kehilangan, kehadiran kamu juga nggak bakal bikin dia berubah. Jadi kalau dia balik cuma karena panik kamu udah ditembak orang lain, bukan karena dia sadar harus improve, ya sama aja kayak muter-muter di tempat. Janji manis sih bisa aja dia kasih, tapi bentar lagi bubar lagi. Sekarang coba bayangin kalau kamu pakai orang lain cuma jadi pancingan. Kasian banget coy, orang baru itu bisa aja beneran tulus sama kamu, tapi kamu malah make dia jadi alat biar mantan panas. Itu bukan cuma jahat, tapi juga bisa nyeret kamu ke drama baru. Gue sering denger cerita orang jadi nyangkut sama pasangan aman-aman aja, yang sebenarnya nggak bikin hati klepek-klepek, tapi karena udah terlanjur jalan, nggak enak mutusin, malah lanjut sampai nikah. Endingnya, hidup kamu sendiri yang repot. Dan lebih gokilnya lagi, ada kasus nyata nih. Ada yang sampai sengaja selingkuh biar diputusin sama pacarnya. Ternyata tuh orang malah makin nempel kayak perangko nggak mau lepas. Bayangin stresnya. Nah, daripada bikin drama baru yang makin ribet, mending kamu keep it real aja. Kalau kamu emang beneran suka sama orang baru, gaspol aja jalanin. Kalau mantan kebetulan lihat dan langsung panas, ya udah, itu bonus. Tapi kalau kamu sengaja setting biar dia cemburu, itu cuma bikin masalah makin kusut. Intinya, jealous tuh bukan senjata sehat di relationship. Jadi jangan dipakai buat mainan. Oke gengs, kita udah masuk ke poin penting banget nih. Jadi, salah satu cara paling ampuh biar mantan nyesel tuh sebenarnya simple. Fokus aja bikin hidup kamu makin kece. Serius deh, nggak ada yang lebih bikin orang kepikiran selain lihat mantannya udah move on, happy, hidupnya asik banget tanpa dia. Percaya atau enggak, meskipun doi sok cuek, biasanya mereka tetap ngintipin kamu lewat sosmed, nanya-nanya ke temen yang sama, atau minimal kepo diem-diem. Nah kalau yang mereka lihat kamu sengsara, malah bikin mereka lega. Tapi kalau yang mereka lihat kamu happy, glowing, sibuk sama hal-hal positif, nah itu baru bikin mentalnya kegetok. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal bikin mantan kepikiran. Yang paling penting tuh sebenarnya kamu sendiri. Banyak orang kebanyakan mikirin, mantan mikir apa ya, sampai lupa ngerawat diri. Fisik nggak keurus, mental makin drop, jiwa makin kusut. Padahal seharusnya kamu bikin plan buat diri sendiri biar hidup lebih teratur. Contoh simple, bikin morning routine. Bangun setengah jam atau sejam lebih awal. Bukan buat scroll HP ya, tapi buat tarik napas, stretching, doa, baca buku, atau sarapan sehat. Percaya deh, start hari dengan tenang tuh ngefek banget. Jangan bangun tidur langsung ngecek notifikasi mantan, itu racun. Coba kasih waktu 30 menit pertama tanpa sentuh gadget, hari kamu bakal lebih smooth. Selain itu, fokus cuma sama hal yang bisa kamu kontrol. Jangan buang energi mikirin hal-hal yang gak bisa kamu ubah, entah itu mantan, politik, gosip di timeline, apapun. Semua itu cuma bikin stres dan nyedot energi kamu, tapi gak ngubah apa-apa. Jadi belajarlah lepasin yang di luar kendali kamu. Taruh di tangan Tuhan, keep moving, dan tuang energi kamu buat hal-hal yang bikin kamu makin sehat, makin seneng. Cari hobi baru, makan lebih sehat, olahraga dikit-dikit. Pokoknya isi hari kamu dengan hal-hal yang bikin badan dan pikiran kamu enak. Nah, balik lagi ke topik mantan. Gue ngerti, ada juga yang diam-diam masih kepengen balikan. Dan itu manusiawi, nggak salah. Tapi ingat,
cara terbaik bikin peluang itu kebuka lagi bukan dengan kamu terpuruk dan ngarep kasihan. Justru kalau kamu kelihatan miserable, makin kecil peluangnya. Entah kamu mau bener-bener move on atau masih pengen ada kemungkinan balikan, kuncinya tetap sama. Bikin diri kamu ada di level lebih baik. Itu yang bikin mantan bisa mikir, wah gila, dia makin keren tanpa gua. Dan itu juga yang bikin kamu punya hidup lebih worth it, dengan atau tanpa dia. Oke gengs, ini ada satu lagi yang menurut gue penting banget kamu hati-hatiin. Jangan pernah, atau minimal jangan sering-sering, pakai temen buat jadi perantara ngomong sama mantan. Entah itu buat nyari tahu apakah dia nyesel kehilangan kamu, atau sengaja nitip kode biar dia ke-trigger. Gue tahu banget nih, banyak yang pas pacaran atau nikah tuh jadi punya teman bareng. Nah pas putus, biasanya ada aja godaan buat ngomong ke temen, kamu coba tanyain dia deh. Atau, bilang ke dia kalau gue udah deket sama orang baru ya. Kedengerannya sepele, tapi trust me, itu permainan yang rawan banget. Masalah utamanya tuh karena kamu nggak bakal dapet info yang bener-bener clear lewat orang ketiga. Pesan gampang banget disalah artiin. Ditambah lagi temen kamu bisa aja ngelebih-lebihin biar kelihatan dramatis. Misal kamu cuma nyuruh nyari kabar, temen kamu malah bilang, wah dia udah banyak yang deketin tuh, hati-hati loh. Dan bukannya bikin mantan kepikiran, malah bikin dia kabur sekalian. Belum lagi kalau itu teman bersama, kamu nggak pernah tahu loyalitasnya lebih condong ke siapa. Bisa aja dia bocorin sesuatu ke mantan, terus bilang, tapi jangan bilang kalau gue yang cerita ya. Nah, kamu kan jadi makin ribet sendiri. Gue udah lihat banyak banget problem kayak gini di lingkungan gue, dan mayoritas malah berantakan. Ada yang berhasil sih, tapi jarang banget. Jadi intinya, main pakai perantara tuh kayak main api, gampang banget kebakar. Daripada ribet kayak gitu, mending kamu dua pilihan aja. Terima aja kalau udah nggak perlu tahu kabar mantan, atau kalau emang udah nggak kuat pengen banget tahu, ya turun tangan sendiri. Ngomong langsung, beresin, abis itu tutup buku. Emang resikonya tetap ada, tapi jauh lebih mending daripada kamu harus pakai orang lain. Karena orang lain tuh bisa aja punya kepentingan sendiri, bahkan yang kelihatannya bisa dipercaya banget. Gue pernah lihat cerita gila. Ada yang sampai curhat ke teman mantannya sendiri biar si temannya ini ngomong ke mantannya. Ternyata temannya malah sange pengen ngewe sama dia, ngerayu dia buat ninggalin mantannya sekalian. Gila kan? Jadi intinya, sebaik apapun kelihatannya, manusia bisa aja punya niat aneh-aneh. Makanya, kalau emang ada hal yang harus disampein atau ditanyain, mending kamu yang handle sendiri. Lebih clear, lebih jujur, dan lebih aman. Jangan kasih orang lain kontrol drama kamu, nanti ujungnya kamu yang rugi. Oke guys, bentar lagi kita wrap up ya, tapi ada satu poin penting banget yang harus kamu pahamin. Ini sebenarnya bukan cuma soal bikin mantan nyesel, tapi lebih ke diri kamu sendiri. Dan itu adalah, kasih waktu buat diri kamu healing, bener-bener sembuh dari semua luka yang pernah kamu alamin. Jadi bukan cuma, oke gua move on dari mantan gue, tapi lebih dalam lagi. Ini momen buat kamu sembuh dari semua hal di masa lalu yang masih nyangkut. Karena sering banget orang susah move on tuh bukan cuma gara-gara satu orang, tapi karena masih ada trauma lama yang belum kelar. Dan jujur aja, sebelum kamu mutusin mau beneran lepas dari dia atau malah pengen balikan, langkah paling penting adalah sembuh dulu. Soalnya luka yang belum kelar itu bikin penilaian kamu blur. Gue udah lihat banyak kasus, ada yang sebenarnya cocok buat balikan tapi gagal gara-gara dua-duanya masih kebawa trauma. Ada juga yang sebenarnya harus lepas, tapi malah kejebak keterikatan gak sehat karena luka lama bikin dia buta. Jadi intinya, apapun jalan kamu nanti, bakal lebih jelas kalau kamu udah sembuh dari luka lama. Dan healing itu bukan cuma soal cinta-cintaan doang ya, tapi juga luka dari kecil, pertemanan, keluarga, semua hal yang pernah bikin kamu sakit hati. Makanya penting banget kamu bener-bener kasih waktu buat diri kamu bersih-bersih batin. Gak gampang emang, tapi hasilnya worth it banget. Kamu bakal bisa ngeliat segala sesuatunya lebih jernih. Cara kamu ngejalanin hidup juga lebih sehat. Dan otomatis happiness tuh jadi lebih gampang didapat. Karena tanpa sadar, masa lalu yang belum kelar tuh bisa banget ngeganggu hidup kamu sekarang. Dan bikin masa depan kamu berantakan. Jadi jangan disepelain ya. Bahkan kalau kamu ngerasa, gue sih nggak ada masalah apa-apa, coba deh tetap cek. Kadang kita udah terlalu lama ngepres luka sampai nggak sadar itu masih ada. Dan pas kamu coba jalanin proses healing, bisa aja kebuka hal-hal yang ternyata masih nyangkut. Nah, kalau udah kelar healing, percayalah kamu bakal jadi versi baru yang lebih enteng, lebih happy, dan lebih damai.
Dan lucunya, di titik itu mantan kamu mungkin emang nyesel banget kehilangan kamu. Tapi kamu udah bodo amat karena sadar, ya elah, dia emang bukan buat gua kok. Dan kamu bisa jalan terus dengan tenang. Oke gengs, ada satu poin lagi nih yang gak bisa gua skip sebelum kita masuk ke poin terakhir. Jadi gini, salah satu hal yang bisa bikin mantan nyesel banget udah ninggalin kamu adalah kamu upgrade diri kamu secara fisik. Yup, tampil makin kece, makin sehat, makin glow up. Gue tahu mungkin ada yang mikir, ah apaan sih, dangkal banget. Tapi percayalah, ini beneran ngaruh. Cewek cowok sama aja. Kalau lihat mantannya jadi lebih ganteng atau lebih cakep dari dulu, otomatis ada momen di kepala mereka kayak, anjir gue salah langkah nih. Tapi inget ya, motivasi utamanya jangan cuma biar mantan nyesel. Lakuin ini buat diri kamu sendiri dulu. Begitu kamu mulai makan lebih sehat, olahraga rutin, tidur cukup, dan bisa ngatur stres, efeknya tuh bukan cuma ke fisik, tapi ke mental, mood, sama energi kamu juga. Kamu jadi lebih pede, lebih fresh, dan otomatis lebih enjoy jalanin hidup. Nah buat yang jarang banget olahraga, nggak usah langsung ekstrem. Mulai aja dari 2-3 kali seminggu. Simple, ringan, tapi konsisten. Itu aja udah bikin perbedaan gede. Dan kalau bisa, tambahin latihan otot dikit-dikit. Bukan biar jadi bodybuilder yang seram gitu ya, tapi lebih ke bikin badan kamu kuat, sehat, dan bentuknya enak dilihat. Otot tuh penting banget buat kesehatan jangka panjang, plus bonusnya kamu kelihatan lebih fit. Jadi santai aja, pelan-pelan, sesuaikan sama ritme kamu. Yang penting mulai dulu, biar hasilnya berasa. Trust me, upgrade fisik ini bukan cuma bikin mantan ngelirik lagi, tapi yang lebih penting bikin kamu sendiri merasa lebih hidup, lebih sehat, dan lebih bahagia. Oke gengs, terakhir banget nih sebagai penutup. Jadi intinya gini, jangan terlalu fokus mikirin apakah dia bakal nyesel atau enggak udah ninggalin kamu. Gue bikin konten kayak gini sebenarnya buat jawab rasa penasaran kalian aja. Tapi goal sebenarnya tetap balik ke diri kamu sendiri. Fokusin energi kamu buat bikin hidup kamu lebih sehat, lebih bahagia, lebih damai, dan biarin berkat ngalir dari situ. Karena kalau kamu udah ngurus diri sendiri dengan benar, percayalah, hasilnya bakal jauh lebih worth it daripada sekadar bikin mantan kepikiran. Dan gue juga nyaranin, jangan lupa deketin diri ke Tuhan. Apapun agama atau keyakinan kamu, sempetin doa, ngobrol sama Tuhan, tanyain apa sebenarnya jalan yang paling pas buat kamu sekarang. Kadang kan kita terlalu sibuk mikirin balas dendam, bikin dia nyesel, sampai lupa nanya sama diri sendiri. Gue sebenarnya maunya apa sih? Nah, lewat doa, kamu bisa dapat arah yang lebih jelas. So, intinya fokus ke upgrade diri kamu, rawat hati kamu, dan biarin semesta plus Tuhan yang ngatur sisanya. Kalau mantan nyesel, ya udah bonus aja. Tapi kalau kamu udah nyampe titik di mana kamu damai, bahagia, dan enjoy hidup kamu sendiri, trust me, itu jauh lebih mahal daripada sekadar balikin penyesalan ke orang lain. Oke, jadi kalau kita rangkum semua obrolan panjang tadi, intinya gini ya gengs. Jangan fokus bikin mantan nyesel, tapi fokus gimana kamu bisa jadi versi terbaik diri kamu sendiri. Dari awal kita udah bahas, stop entertain mantan yang masih sok-sok balik, jangan main api pakai bikin dia cemburu, jangan pakai temen buat jadi kurir kode, terus jangan lupa healing dulu biar nggak kejebak sama luka lama. Habis itu, upgrade diri kamu, baik dari hati, pikiran, sampai fisik, biar kamu makin sehat, makin kece, dan makin pede. Karena sebenarnya, penyesalan mantan itu cuma efek samping aja. Goal utama adalah kamu bisa bahagia, damai, dan jalanin hidup yang lebih berkualitas tanpa harus stuck di masa lalu. Dan yang paling penting, jangan lupa bawa doa, bawa spiritualitas kamu ke dalam prosesnya. Karena kalau kamu udah selaras sama diri sendiri, sama Tuhan, kamu bakal lebih gampang ngelepas hal-hal yang gak worth it. Jadi kesimpulannya, biarin mantan nyesel itu urusan dia, tapi upgrade diri biar makin glow up, makin lega, dan makin happy itu urusan kamu. Fokus ke diri kamu, nikmatin proses, dan percayalah, dari situ hidup kamu bakal jauh lebih naik level. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.